Amos bab 5 ayat 4 sampai 6. Sekarang kita coba mendalaminya sedikit ya, dengan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang diminta Tuhan dari kaum Israel supaya mereka hidup? Ya, apa yang diminta Tuhan dalam kaum Israel supaya mereka hidup? Nah, ini jawaban ini ya, mungkin ada yang ingat Bapak Ibu? Ada di ayat 4 dan 6. Ya. Apa yang diminta Tuhan dari kaum Israel supaya mereka hidup? Ya, jawabannya adalah carilah aku, ya, carilah Tuhan, ya, ya itu yang diminta oleh Tuhan. Oke. Pertanyaan yang kedua, tempat-tempat mana saja yang dilarang untuk dikunjungi dalam perikop ini? Ya, tadi ada 3 ya Bapak Ibu, ada yang ingat? Betel, Gilgal, dan Berseba. Ya, itu ada di ayat 4 ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah, dengan apa Betel akan dilenyapkan? Ada yang ingat? Api. Ya betul, api. Dengan api Betel akan dilenyapkan. Ada di ayat 6. Yes Bapak Ibu, sedikit pertanyaan ya untuk mendalami teks Injil Amos bab 5 ayat 4 sampai 6. Kalau boleh saya merenungkan sedikit mengenai Injil Amos ini, waktu-waktu saya itu pernah berpikir, pernah kepikiran timbul pertanyaan dalam diri lah gitu ya. Kenapa barang atau rumah yang nggak ditempatin kok malah cepet rusak? Mungkin pertanyaan saya ini ya mungkin juga pernah kepikiran oleh Bapak Ibu sekalian ya. Kok barang yang nggak dipakai malah cepet rusak dibandingin yang sering dipakai? Nah seperti itu ya. Nah pemikiran saya ini, pertanyaan saya ini waktu itu ya sore-sore ya, dalam kursi santai pernah saya tanyakan ke temen gitu ya, apa sih bro, kok rumah yang nggak ditempatin malah jadi cepet rusak dibandingin yang enggak? Padahal kan kalau ditempatin juga cuma disapu pel paling ya, rutinnya gitu kan. Tapi kalau enggak, kenapa catnya gini, gentengnya pada ya bocor segala macam. Ditempatin juga nggak ada otak-atik gentengnya gitu kan ya, kenapa jadi cepet rusak gitu ya? Sebenarnya yang saya harapkan adalah jawaban ringan lah. Ya tapi juga lagi nyantai gitu ya. Ternyata teman saya itu malah jawab dengan jawaban yang cukup menarik gitu loh. Teman saya ini bilang gini jawabnya, iya, karena rumah itu tidak menyerap energi dari yang punya. Loh, saya kaget. Ini apa hubungannya nih energi gitu ya sama rumah? Teman saya lanjut ngejelasin, setiap barang yang kita punya itu menyerap energi kehidupan dari yang punya. Saya nggak tahu dia belajar ilmu dari mana ya, tapi saya dapat jawaban menarik, kalau buat saya menarik gitu. Terus saya pikir-pikir, apa iya ya? Tapi ya iya juga ya gitu. Nah apalagi kita Bapak Ibu, kita ini makhluk hidup ciptaan Tuhan. Kalau kita tidak memberi ruang kepada Tuhan untuk tinggal di dalam diri kita, bayangkan coba akan seperti apa coba itu nanti diri kita. Ya mungkin Bapak Ibu bisa lihatlah kondisi di luar sana, orang-orang yang mungkin kurang menempatkan atau kurang memberi ruang bagi Tuhan di dalam dirinya, seperti apa. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak atau sedikit memberi ruang kepada Tuhan di dalam diri kita, kita akan tampak seperti apa ya? Apakah kita akan tampak seperti rumah tadi yang dia tidak menyerap energi kehidupan dari yang punya ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, menyambung Injil Amos pada malam hari ini, sebenarnya ada 4 hal Bapak Ibu yang menjadi titik berat ya
titik beratnya ada 4 kalau saya cari. Yang pertama adalah carilah Tuhan. Yang berikutnya adalah maka kamu akan hidup. Titik berat yang ketiga adalah jangan mencari Betel, Gilgal, dan Berseba. Dan yang keempat adalah api yang tak terpadamkan. Carilah Tuhan, ungkapan carilah Tuhan merupakan undangan untuk menyembah hanya kepada Tuhan. Bangsa Israel hanya memiliki Tuhan sebagai Allah mereka yang dimeteraikan dalam perjanjian di Sinai. Mungkin Bapak Ibu ingat ya, perjanjian di Sinai itu, di Gunung Sinai. Karena kita tahu bahwa isi perjanjian tersebut adalah Tuhan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatnya. Itu kalau tidak salah ada di kitab Keluaran ya. Ungkapan mencari Tuhan bukan berarti Tuhan itu hilang Bapak Ibu atau menghilang, tidak. Melalui ungkapan ini orang Israel diundang untuk kembali kepada komitmen atau perjanjian awal mereka itu. Ungkapan carilah Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk kembali menemui Tuhan Allah mereka. Boleh jadi pada waktu itu mereka sedang menyembah banyak ilah dan menempatkan Tuhan sebagai salah satu dari sembahan tersebut. Karena itu, ungkapan carilah Tuhan sebenarnya meminta pertobatan orang Israel. Pertobatan ini perlu disertai dengan tindakan nyata, dengan mengunjungi bait suci, yaitu tempat yang menandakan kehadiran Allah di tengah mereka. Titik berat yang kedua, maka kamu akan hidup. Memperoleh kehidupan merupakan buah dari pencarian akan Tuhan. Ya, ini tadi seperti perumpamaan tadi ya, cari Tuhan dapat kehidupan ya. Ketika hendak memasuki Kanaan, orang Israel diingatkan lagi untuk setia kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan akan menentukan nasib mereka. Yang setia akan memperoleh kehidupan dan yang tidak setia akan dihadapkan pada kematian. Jadi mencari Tuhan berarti mencari kehidupan. Tuhan adalah pencipta, maka Dia adalah sumber kehidupan. Dan kehidupan adalah buah kedekatan manusia dengan Tuhan. Jangan mencari Betel, Gilgal, dan Berseba. Titik berat yang ketiga. Perintah ini jelas mengatakan bahwa yang seharusnya dicari adalah Tuhan, bukan Betel, bukan Gilgal, dan Berseba. Memang Betel, Gilgal, dan Berseba merupakan tempat-tempat yang mengingatkan orang akan Tuhan. Diketahui bahwa Betel merupakan tempat Yakub bermimpi ketika melihat malaikat Allah turun dari langit. Dan Tuhan sendiri berbicara kepada Yakub. Hal serupa juga terjadi dengan Gilgal, yang menjadi tempat orang Israel berkumpul setelah mereka menyeberangi sungai Yordan. Di tempat tersebut mereka menyunat semua orang yang belum disunat sebagai tanda pembaruan perjanjian dengan Tuhan. Sementara itu di Berseba juga merupakan tempat di mana Abraham tinggal. Nabi Amos menyampaikan bahwa tempat-tempat tersebut bukanlah tujuan akhir dari peziarahan iman. Yang dicari hendaknya bukan tempat melainkan Tuhan. Karena itu padanan yang disebut dalam perikop tadi
adalah carilah Tuhan dan jangan mencari battle. Kontrasnya jelas, carilah Tuhan dan hiduplah, namun jangan mencari nasihat di battle. Tuhan haruslah menjadi subjek dari segala pencarian, bukan tempat atau sarana. Yang keempat, titik berat yang keempat, api yang tak terpadamkan. Pemakaian kata api yang menggambarkan keruntuhan kota selalu dikaitkan dengan peperangan. Ketika sebuah kota jatuh ke tangan musuh, kota itu akan dibakar supaya musnah. Praktek ini memang lazim pada saat itu ya Bapak Ibu. Ketika orang Israel memasuki kota Kanaan dan mereka memerangi kota Yeriko, kota ini mereka bakar. Ya. Yerusalem sendiri ketika jatuh ke tangan Nebukadnezar juga dibakar habis oleh tentara Babel. Karena itulah api juga menjadi simbol yang dipakai oleh Nabi Amos terkait pemusnahan yang dilakukan Tuhan dan penghakiman yang dijatuhkannya. Nabi Amos mengingatkan orang Israel untuk menyembah hanya kepada Tuhan. Jika tidak, Tuhan akan mendatangi mereka bagaikan api. Api itu akan memakan habis, membasmi, dan tidak akan ada yang bisa memadamkannya. Demikian Bapak Ibu kira-kira penjelasan dari bacaan kitab Amos 5:4-6. Biasanya kalau bacaannya pendek, penjelasannya panjang Bapak Ibu. Biasanya begitu. Ya. Nah, kemudian korelasinya dengan kehidupan sekarang nih Bapak Ibu. Pesan apa yang bisa kita petik dari kisah di atas bila dikaitkan dengan situasi hidup yang kita alami saat ini? Bagi kita, ungkapan carilah Tuhan sebagaimana diungkapkan oleh Nabi Amos memiliki makna bahwa kita diajak untuk memusatkan perhatian pada upaya menemui Tuhan dalam keseluruhan kehidupan kita. Karena dengan demikian kita akan memperoleh kehidupan itu. Pada masa pandemi ini Bapak Ibu, ya, kita tadi barusan bahas yang kumpul sedikit gitu ya, masih terasa berat untuk memulai lagi seperti zaman sebelum pandemi ya. Nah, kehidupan keagamaan pada masa COVID-19 mungkin tidak menunjukkan kesesuaian antara ibadah dan praktek hidup. Padahal inti dari kehidupan beragama adalah iman akan Tuhan harus dibarengi dengan kasih kepada sesama. Ya, tadi ya saya sebutkan di awal. Iman akan Tuhan harus dibarengi dengan kasih kepada sesama. Jika kehidupan keagamaan kita tidak seperti itu, maka sebenarnya kita berada dalam kehidupan keagamaan yang palsu. Iman kepada Tuhan hanya dapat dihidupi dalam perbuatan nyata. Sebab tanpa iman, perbuatan hakikatnya adalah mati. Gereja Katolik mengajarkan bahwa dasar dari perayaan ibadat kepada Tuhan adalah kehadiran yang nyata dari individu-individu dalam setiap perayaan tersebut. Iman kita akan berkembang dan menuju kepada arah yang benar jika iman itu berkembang dalam kebersamaan di dalam komunitas jemaat, baik di lingkungan, di paroki, di keuskupan. Ketika orang Katolik mencari pemenuhan batin hanya dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu dan mengabaikan hidup bersama dalam jemaat, maka sesungguhnya ia adalah orang Katolik dengan mentalitas hidup keagamaan yang palsu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira itu adalah korelasi